persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Aku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Boleh kita beri tepuk tangan yang lebih meriah untuk Allah kita, lebih meriah lagi. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman anak-anak muda, tema yang akan kemudian pada sore hari ini saya bawakan adalah self control atau penguasaan diri. Boleh bersama-sama dengan saya katakan penguasaan diri. Nah, kenapa penting kita kemudian memahami ini tentang self control atau penguasaan diri? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, teman-teman, Anda tahu ada banyak orang itu kemudian bisa membangun karir bertahun-tahun dan kemudian berada di puncak kesuksesan. Tapi kemudian karena satu ini, dia tidak bisa memiliki self control, dia tidak bisa kemudian memiliki penguasaan diri, itu karir yang dibangun bertahun-tahun bisa hancur. Tahukah Bapak Ibu teman-teman, kalau kemudian kita tidak memiliki self control, penguasaan diri, keluarga yang dibangun berpuluh-puluh tahun, suami istri yang kemudian memiliki janji untuk setia sehidup semati. Kalau kemudian tidak memiliki penguasaan diri, maka keluarga yang dibangun itu bisa hancur. Nah, kenapa kemudian penting penguasaan diri? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23 itu dicatat bahwa penguasaan diri atau self control itu adalah salah satu buah roh. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, penguasaan diri itu ada di paling terakhir. Nah, makanya tadi di awal saya mau katakan, tidak semua orang bisa kemudian memiliki ini. Kita sudah banyak tahu lah di berita-berita yang ada, hanya karena tidak ada pengontrolan, penguasaan diri. Karir yang dibangun lagi bagus-bagusnya bisa hancur. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, teman-teman anak-anak muda, ini sangat penting sekali. Apalagi anak-anak muda, sangat penting ini memiliki penguasaan diri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, kalau kemudian kita belajar, apa itu penguasaan diri? Ini saya ambil dari Wikipedia. Penguasaan diri atau pengendalian diri itu adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri secara sadar, agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan orang lain, sehingga sesuai dengan norma sosial dan dapat diterima oleh lingkungannya. Nah, jadi pengendalian diri itu sangat penting sekali. Kenapa? Kalau kemudian kita tidak ada self control, kalau kemudian kita tidak memiliki penguasaan diri, maka yang rugi itu bukan cuma diri kita sendiri, tapi kita bisa merugikan orang lain, kita kemudian bisa merugikan lingkungan di mana kita berada. Yang mengerti katakan amin. Sampai di sini paham amin? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, nah kenapa kemudian perlu anak-anak muda ini memiliki yang namanya penguasaan diri? Seberapa penting sih penguasaan diri? Di dalam Amsal 16 ayat yang ke-32 dikatakan begini, kita akan baca bersama-sama. Nah, Amsal 16 ayat yang ke-32,
Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Orang bayangkan Bapak Ibu, kalau kita merasa bahwa pahlawan itu udah hebat banget, tapi Alkitab mencatat orang yang kemudian bisa menguasai diri adalah orang yang kemudian bisa merebut kota. Nah, coba pandang kanan kirinya, katakan begini, miliki penguasaan diri. Sambil senyum. Nah, jangan nampak kali banyak beban itu. Wah, yang paling kencang ketawanya pasti bebannya banyak. Iya, sambil senyum. Harus memiliki penguasaan diri. Nah, kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu teman-teman semua. Ya, ada satu kisah di dalam Alkitab. Nah, ini saya akan bahas yang pertama ya. Ada satu kisah di dalam Alkitab, ini kemudian tentang penguasaan diri dalam hal makanan. Ya. Nah, di dalam Bilangan 11 ayat 33 sampai 34, nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah. Bentar, saya ngomong makanan pada senyum-senyum, ada apa ini? Saya nggak ada nyindir siapa-siapa loh, ya. Tapi kita belajar, ini kita belajar sesuai Alkitab. Alkitabiah, ya, bukan saya yang ngomong. Nah, Bilangan 11 ayat 33 ayat sampai 34. Nah, kalau Bapak Ibu teman-teman baca satu perikop, itu nanti di Bilangan pasal 11 itu ada judulnya burung puyuh. Ya. Nah, ceritanya begini Bapak Ibu, bangsa Israel itu kemudian keluar dari tanah Mesir. Oke, pada waktu kemudian bangsa Israel ini berada di padang gurun, ya, ini saya pakai bahasa biar kita lebih mengerti. Mungkin bangsa Israel itu kangen makan daging, karena padang gurun tidak ada agak daging, ya, apalagi KFC, McD itu nggak ada. Jadi kangen makan daging. Nah, apa yang terjadi? Alkitab mencatat, ini bangsa Israel menggerutu, mengeluh sama Tuhan. Ah, mendingan kami dulu di Mesir, nggak apa-apa, diperbudak, ditindas. Yang penting sekali-sekali kalian makan daging. Kami pengen makan daging, bosan makan mana terus. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah? Alkitab mencatat, itu kemudian Tuhan meniupkan angin kencang, sampai kemudian itu dari keempat penjuru mata angin, itu burung puyuh itu dari mana datang. Dan kemudian berjatuhan di tempat di mana bangsa Israel itu ada. Nah, ini dia problemnya. Karena kemudian burung puyuh itu ada, wah, kayak gak pernah makan gitu ya. Wah, ya, kayak udahlah ini enak sekali ini. Nah, apa yang terjadi? Makan ini orang-orang Israel ini tanpa ada penguasaan diri. Tanpa ada self control. Wow, enak sekali dirasanya. Nah, apa yang terjadi? Di ayat 33 sampai 34, selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Banyak banget yang meninggal. Bapak Ibu teman-teman nanti baca di dalam Alkitab. Ayat 34, sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Pastikan kanan kiri Anda tidak rakus. Loh. Ini Alkitabiah teman-teman. Ya. Jadi sangat penting penguasaan diri, apalagi masih muda seperti ini. Nah, kenapa kita kemudian harus punya penguasaan diri terhadap mata? Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, ada dua tokoh Alkitab yang saya akan jabarkan, itu jatuh karena keinginan mata. Yang pertama itu adalah Daud. Di dalam 2 Samuel 11 ayat yang kedua. Itu dicatat pada waktu, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Nanti Bapak Ibu boleh baca di dalam Alkitab. Yang sudah punya pacar, jangan terlalu dijum-jum pacar orang lain wajahnya. Apalagi yang sudah berkeluarga, istri orang dijum, istri sendiri dijum. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Yang sekarang yang ada di samping kita,
itulah yang kemudian Anda gandeng tangannya. Kalau menurut Anda istri Anda kurang cantik, kasih, bahagiakan, buat dia cantik. Gitu. Amin. Jangan cari yang lain. Kalau Anda tahu itu pasangan Anda, kayaknya kurang menyenangkan lagi sekarang istriku. Iya wajar, dia sudah melahirkan, dia capek di rumah. Dia harus mikirkan banyak hal, mikirkan suaminya, mikirkan anak-anaknya. Gimana solusinya? Jangan cari yang lain, bahagiakan istrimu. Yes, kata perempuannya. Dia lihat, kemudian dia tergoda. Dan apa yang terjadi? Istri Potifar itu kemudian secara belak-belakan, ayo tidur dengan saya Yusuf. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Yusuf itu kemudian menang dalam hal ini. Kenapa? Karena Yusuf tahu dosa itu tidak boleh dilawan, tapi dosa itu dihindari. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Yusuf Alkitab mencatat lari dan meninggalkan bajunya. Yusuf gak lari di tempat. Nah yang terakhir adalah keangkuhan hidup. Di dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 17 dikatakan begini. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Yang paling pertama apa? Sombong. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, teman-teman semua, Anda jangan pikir orang sombong itu tiba-tiba dia datang gini tangannya. Saya mau katakan, kalau Anda kerja satu tim, tapi kalau kemudian Anda nggak bisa menerima pendapat orang lain, itu sombong. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, teman-teman semua, kita akan masuk ke perjamuan kudus. Mari kita persiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan. Ada yang belum dapat roti dan anggur, boleh lambaikan tangan, nanti para aser melayani. Sebelah kanan saya ada yang belum dapat roti dan anggur, ada Bapak Ibu? Ada yang belum dapat? Ada? Sudah dapat semua, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Allah kita. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, teman-teman semua, bukankah roti yang ada di tangan kanan kita merupakan lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi oleh Allah, bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita merupakan lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Oh ralabataka yanana ralabaya syadaralabaya inaralabaya sadar
Mari berdoa, mari ucapkan terima kasih. Oh, ralabataka ya nada ralaba 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 ralaba. Nada lalabamu. Haleluya. Hamba berdoa untuk setiap umatmu yang hadir pada sore hari ini. Sekali lagi yang dalam keadaan sakit, di dalam nama Yesus kami mengalami mukjizat-Mu. Oh ralabataka ya dada ralaba ralaba ralaba. Mukjizat-Mu, mukjizat-Mu yang sakit sembuh. Oh ralabataka ya dada ralaba 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 ralaba. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang susah Tuhan hiburkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh ralabataka ya ralaba 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 ralaba. Mari berdoa, berdoa,